pemirsa, sarana prasarana mobilitas merupakan aspek yang perlu diperhatikan dalam sebuah wilayah. Gading Serpong sebagai kota mandiri yang terletak di kawasan Kabupaten Tangerang secara mandiri mendeklarasikan menjadi Smart City. Tentu para developer kawasan Gading Serpong seperti Summarecon Serpong dan Paramountland perlu memperhatikan aspek mobilitas yang dimiliki. Sayangnya, sarana dan prasarana transportasi di Gading Serpong belum memenuhi ekspektasi masyarakat. Banyak masyarakat yang mengutarakan kecewaannya di media sosial lantaran akses transportasi umum dan jalur trotoar bagi pejalan kaki tidak tersebar secara merata. Untuk itu, kami sempat mencoba untuk menaiki Shuttle Summarecon Serpong. Seperti apa realitanya dan bagaimana tanggapan masyarakat secara nyata mengenai isu ini? Mari kita simak liputan berikut ini. Halo semuanya, jadi hari ini kita mau mencoba Shuttle Summarecon Serpong. Di sini bisa kita lihat udah jam 5.02 dan kalau jadwal itu shuttle-nya akan datang di jam 5.04. Jadi kita lihat apakah shuttle-nya tepat waktu atau enggak. Oke semuanya, jadi bisa dilihat sekarang sudah pukul 5.35 dan kita sudah menunggu kurang lebih 30 menit. Namun hingga saat ini belum kunjung ada tanda-tanda kedatangan dari shuttle tersebut. Jadi bisa disimpulkan kalau waktu kedatangan dari Shuttle Summarecon Serpong ini sangat-sangat terlambat dan di luar dari jadwal yang sudah ditentukan. Baik pemirsa, di tanggal 1 Mei 2024 pukul 12.31 kemarin, kami menemukan Shuttle Summarecon Serpong secara tidak sengaja yang berlokasi di Summarecon Digital Center dan memutuskan untuk mencobanya dengan rute Summarecon Digital Center menuju Mall Summarecon Mall Serpong. Memang ada kesulitan buat saya untuk misalnya beraktivitas di wilayah Gading Serpong ini, dan ya pilihannya adalah kemudian menggunakan transportasi umum yang nilainya cukup tinggi begitu. Susah sih, jadi kalau misalnya nggak ada transportasi umum itu agak susah sih buat mereka kalau mau kemana-mana. Simple aja sih, Gading Serpong itu kalau kita lihat kan spot-spot yang untuk bisa didatangin banyak. Tapi masalahnya transportasi umumnya itu susah keakses. Sependapat aku, transportasi umum daerah GS itu tidak tersebar banget. Saya tahu ada shuttle itu, tetapi saya belum pernah menggunakannya karena kebetulan memang saya tidak dalam posisi misalnya untuk pergi ke daerah-daerah tertentu di mana shuttle itu lewat gitu. Tahu kok. Yang warna putih kan ini. Ya. Jujur ya kebantu kalau misalkan emang lagi mau pergi kan. Kalau pakai belum, cuman udah pernah sering lihat juga dan pernah dengar juga. Meski aku tahu di Summarecon ada shuttle, tetap aku tidak bisa menggunakan itu. Karena kalau mau ke sana, aku harus pakai Gojek atau Grab lagi. Persoalan terkait dengan soal transportasi publik itu adalah apakah rute yang ada itu sesuai dengan keinginan saya. Puas itu jangan ditanya lagi. Iya, pasti. Mungkin ada sistem jadwalnya tuh yang jelas gitu, yang spesifik. Biar kayak kalau misalkan, gue mau kesini jam segini, drivernya juga udah ngabarin nih. Jadi minimal kayak ada komunikasinya juga gitu loh. Bakal pertimbangkan sih. Karena dengan jadwal yang lebih banyak, kalau apalagi kita kan pasti buat rencana mau kemana-mana dadakan juga kan kebanyakan. Jadi kayak bisa naik ini nih, kebetulan udah ada jam segini gitu. Mungkin aku pribadi tertarik, cuman tetap ada sedikit kecenderungan kayak coba kalau waktu saya kepepet, tetap saya lebih pilih pakai Gojek atau Grab karena kok dari pengalaman saya yang pepet dari Karawaci ke UMN itu macet banget jalanannya, jadi susah tuh kalau pakai transportasi umum kan ujungnya mobil. Wah itu antrinya itu panjang banget, bisa sampai 2-3 meter nggak kelar-kelar. Gading Serpong yang berada di wilayah Kabupaten Tangerang nyatanya masih memerlukan tindakan lebih lanjut dari pemerintah terkait aspek mobilitasnya. Sebagai langkah lanjutan untuk mengupas isu ini lebih lanjut, kami menghadirkan Bapak Ahmad Taufik selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang di talkshow ini. Penasaran seperti apa? Tetap saksikan BBM, Basa-Basi Mobilitas. Baik, selamat datang di BBM, Basa-Basi Mobilitas bersama saya, Teresia Skarginanti Deviati. Oke, kali ini kami tim BBM sudah bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang. Ada Bapak Ahmad Taufik. Halo Pak, Halo, selamat siang. Oke, selamat siang. Nah,
kali ini kami dan Pak Taufik akan berbicara tentang perannya Dishub Kabupaten Tangerang tentang mobilitas di Gading Serpong dan sekitarnya gitu ya Pak Taufik. Nah Pak Taufik, untuk sekedar awal nih kan kami dari UMN. Nah UMN itu kan lokasinya di area Gading Serpong, betul. Nah Gading Serpong sendiri itu merupakan kota mandiri ya, yang dikelola oleh pihak swasta yaitu Sumarekon dan Paramount. Nah saya boleh tahu nggak bagaimana sih untuk perannya Dishub Kabupaten Tangerang dalam mengatur mobilitas di area kota mandiri itu? Sudah barang tentu kami dari pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan sudah bersinergi dengan pihak-pihak swasta, pengembang-pengembang properti di sana berkaitan dengan kebutuhan masyarakat akan transportasi. Jadi tidak semuanya oleh pemerintah, tapi peran serta swasta dan masyarakat sangat kami butuhkan. Sementara ini di Gading Serpong, diantaranya Sumarekon Paramount itu ada beberapa angkutan umum, dan saat ini sudah ada Transjakarta, kemudian shuttle-nya Sumarekon dan Paramount, kemudian juga ada JR Connection, kemudian juga ada kendaraan yang melayani dalam kota, dalam satu provinsi. Walaupun itu sudah ada, tapi memang dari jumlah penduduk yang ada di Sumarekon Paramount itu sendiri, ditambah apabila siang hari itu masyarakat luar Gading Serpong itu berkunjung, memang perlu ada penambahan sarana transportasi. Oke, berarti tadi Bapak bilang sudah ada kerjasama sinergi antara pemerintah dan juga pihak developer gitu kan. Nah, saya tuh mau tanya lebih ke tadi yang tentang penambahan gitu. Nah, Dinas Perhubungan sendiri cara penambahannya maksudnya apakah memberi saran tentang jenis-jenisnya lebih baik nih Sumarekon dan Paramount menambah seperti ini atau seperti apa gitu? Iya, kami dengan adanya kerjasama tersebut kan saling memberikan informasi ya dengan cara apa? Misalnya ada beberapa perusahaan bis baik itu BUMD maupun juga milik swasta yang ingin jalurnya ke wilayah Gading Serpong. Contohnya Damri dari wilayah Banten, ya mereka sudah mengusulkan ingin rutenya itu ke arah Gading Serpong. Jadi saya kira ini sangat baik dan ini sudah dibaca oleh perusahaan-perusahaan bus, baik itu milik swasta maupun juga milik BUMD atau pemerintah ataupun juga mungkin BUMN ya. Insya Allah ada penambahan terus seiring dengan jumlah masyarakat dan juga kebutuhan masyarakat untuk transportasi. Berarti udah memang ada rencana. Gitu. Kemudian nih Pak Taufik, menariknya tuh Sumarekon itu mereka tuh di websitenya itu mengklaim tentang smart city gitu. Nah, padahal smart city itu kan artinya kota yang pintar gitu. Tapi ternyata untuk menjadikan smart city itu nggak boleh satu kawasan aja gitu kan ya. Harus satu kota atau kabupaten seperti itu. Nah, apakah dalam smart city itu ada satu aspek juga nih namanya smart mobility, mobilitas yang pintar gitu. Apakah dari Dinas Perhubungan ada arah menuju smart mobility gitu untuk di area Kabupaten Tangerang? Kalau itu dicetuskan oleh Sumarekon saya kira tidak salah ya. Karena manajemen Sumarekon Paramount atau dalam hal ini Gading Serpong kan wilayahnya memang wilayah Gading Serpong kan. Jadi smart city di wilayah Paramount atau Sumarekon dibolehkan, silakan aja. Beda dengan smart city yang akan dibangun oleh pemerintah daerah. Smart city dengan secara perlahan-lahan kan akan terus-menerus dilakukan sampai terciptanya betul-betul smart city yang dibanggakan oleh masyarakat dan diinginkan oleh masyarakat. Misalnya saja transportasi. Kita akan mencoba mendorong pihak Gading dan pihak-pihak swasta lainnya untuk menjalankan usahanya ya
agar kendaraannya itu, maksud saya kendaraannya tersebut bisa jalurnya itu ke arah Summarecon dan Gading. Itu kan menambah ya. Kemudian lambat laun juga seiring dengan modernisasi teknologi yang sudah begitu modern, bisa saja nanti ada mobil listrik. Selain mau kendaraan itu sendiri, kami dari Dinas Perhubungan juga memberikan saran pendapat kepada pihak swasta agar rambu-rambu lalu lintas juga diperhatikan. Misalnya untuk penyeberang jalan, kemudian traffic light, kemudian juga rambu-rambu lalu lintas mana yang dibolehkan parkir, mana yang dilarang parkir. Berarti saya mau ini tentang tadi Bapak bilang dari tadi tuh saran gitu untuk pihak swasta gitu Pak. Iya. Nah berarti bagaimana Dinas Perhubungan itu sebenarnya posisinya dengan pihak swasta ini memayungi pihak swasta atau sebenarnya antara pemerintah dan pihak swasta ini kayak ada batasnya gitu, maksudnya harus saling memberi izin atau gimana? Iya ada. Kalau peran swasta, apa yang dibutuhkan masyarakat di kawasan itu? Gitu. Oh masyarakat butuh armada tambahan misalnya. Ya kita dorong supaya swasta ayo. Nah, sedangkan pemerintah itu membangun apabila salah satu kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial atau fasos-pasumnya sudah diserahkan kepada pemerintah daerah, baru peran pemerintah daerah bisa membangun di kawasan fasos-pasum yang sudah diserahkan kepada pemerintah daerah. Tapi kalau belum, APBD kabupaten, dalam hal ini Kabupaten Tangerang, tidak diizinkan atau dilarang untuk membangun dari anggaran daerah di kawasan yang belum pasos-pasumnya diserahkan kepada pemerintah daerah. Tadi Bapak juga nyebutin tentang pembangunan pembuatan zebra cross ya, atau pedestrian juga gitu kan Pak. Pedestrian. Nah itu Dinas Perhubungan pasti punya dong ada semacam peraturan atau gimana ya untuk membangun sebuah pedestrian kayak gitu. Nah bagaimana tapi masalahnya realitanya kalau di daerah Gading Serpong nih termasuk yang kurang gitu Pak. Jadi gimana sih untuk Dinas Perhubungan itu menjamin hak-hak pejalan kaki tetap bisa bermobilitas secara bebas gitu Pak? Saya kira pemerintah daerah sudah memberikan akses kepada swasta berupa perizinan. Di antaranya adalah site plan. Kita lihat site plan-nya ada nggak untuk kepentingan kebutuhan masyarakat setempat, misalnya pedestrian. Tapi memang kalau kita lihat di lane-lane yang sudah dibuat ada tuh, khusus sepeda ada, untuk masyarakat jalan kaki juga ada trotoar, ada pedestrian jalan dan sebagainya. Saya kira sudah ada itu, karena mereka harus memberikan penjelasan sebelum izinnya dikeluarkan, apa saja kebutuhan masyarakat yang ada di Gading Serpong itu, baik Paramon maupun Summarecon. Kan tadi bilang mereka tuh harus maksudnya swasta ini harus sudah memberikan kayak laporan ya berarti ke Dinas Perhubungan gitu ya, tentang fasilitas yang mereka bangun. Nah, ada nggak sih Dinas Perhubungan itu melakukan kayak sidak atau cek ke area swasta itu bisa? Salah satu perizinan, proses perizinannya, persyaratannya itu adalah analisa dampak lalu lintas. Itu sudah diatur di dalam regulasi, gitu. Jadi sudah ketika mereka tidak ada kebutuhan mendasar masyarakat, khususnya di bidang transportasi, kita arahkan untuk kajiannya diulang lagi. Jadi nggak mudah. Oh saya akan bangun, enggak juga. Sekarang kita mulai beralih, tadi kita udah membicarakan konsep smart city dan smart mobility ya Pak. Nah selanjutnya bagaimana untuk
membuat transportasi ini menjadi lebih ramah lingkungan, karena sekarang kan udah mulai, tadi Pak udah sebutkan mobil listrik, dan sekarang juga di Gading Serpong tuh juga ada namanya sepeda listrik, salah satu perusahaan gitu udah menyediakan gitu. Nah, bagaimana untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang mengubah atau ada rencana nggak untuk mengarah ke arah transportasi atau mobilitas yang lebih ramah lingkungan? Sekarang ini program pemerintah pusat agar menggunakan kendaraan listrik itu lambat laun kan kita mengikuti situasi kondisi perkembangan yang ada di wilayah tersebut. Ya, karena memang harus dibangun juga fasilitas untuk mengisi ngecasnya itu kan juga harus dipikirkan. Oke, yang terakhir nih Pak Taufik. Tadi Bapak bilang swasta ini yang menampung suara-suara dari warga sekitarnya gitu Pak. Nah, bagaimana kalau misalnya masyarakat itu pengen langsung nih ke Dinas Perhubungan atau pemerintah gitu, sebenarnya bisa nggak sih langsung gitu, atau nggak kemana gitu untuk memberikan? Sangat bisa, sangat bisa. Itu, Pak? Ada Span Lapor, ya program nasionalnya. Ada juga 112. Tentang apa nih? Oh, tentang transportasi. Nanti dari operator pusatnya kemudian di online kan ke kantor Dishub. Misalnya tentang jalan nanti ke Bina Marga melalui 112 ini sentralnya. Kemudian di Dishub itu sendiri ada akun Instagramnya itu @dishubkaptang. Itu bisa langsung ke kami seperti itu. Oke, cukup ya Pak Taufik. Baik, makasih berarti Mbak. kalau saya bisa ringkas, berarti sebenarnya dinas itu sudah memberikan himbauan terus-menerus ya untuk kepada pihak-pihak swasta. Berarti sebenarnya kita tinggal menunggu bagaimana pihak developer ini ya untuk merealisasikan gitu. Oke, sekian dari saya Teresia Skarkinanti Deviatri bersama dengan Pak Ahmad Taufik. Sampai jumpa. Oke, kembali lagi ke BBM, transportasi mobilitas barang dengan ini, dan juga narasumber kali ini ada Ibu Riana Kusuma atau kita panggil dengan Ibu Mimi. Halo. Jadi di kali ini kita tuh mau membahas seputar ini Bu, permasalahan anak-anak rantau yang nggak punya kendaraan pribadi. Gitu. Sumarekon ini dia tuh mengklaim di salah satu artikel itu tuh berusaha untuk menjadi smart city gitu. Nah, tapi di smart city itu ada salah satu indikatornya tuh smart mobility gitu kan. Nah, jadi sebenarnya gimana sih idealnya di smart mobility ini dalam smart city, terutama untuk Sumarekon ini perlu diwujudkan kayak gitu? Good question ya. Mungkin yang perlu dipahami sebenarnya konteks smart city itu kan, kalau mungkin kalian berpikirnya oh ini Sumarekon Serpong gitu ya, atau Gading Serpong, ini kan sebenarnya juga ya memang skala pengembangannya besar, tapi dalam konteks sebenarnya ini bukan smart city, ini ya lebih besar harusnya. Jadi sebenarnya kalau kita bahas yang namanya smart city itu kan konsep kota yang menggunakan teknologi digital gitu ya, IoT dan lain-lainnya. Jadi sebenarnya fungsinya supaya lebih efektif, lebih efisien gitu ya, lebih berkelanjutan. Yang namanya smart ya berarti kan pinter gitu ya, udah autopilot, udah otomatis lah gitu kan. Nah tapi memang smart city sendiri itu punya beberapa indikator gitu ya. Pasti utamanya itu adalah infrastruktur gitu. Smart city sendiri kalau kita ngomongin smart mobility pasti makronya atau konteks besarannya pasti transportasi umum yang mass transport, misalnya basis line bus gitu ya, yang berbasis rel, kemudian ya semacam MRT, LRT atau KRL gitu ya. Tapi mereka punya feeder yang cukup baik gitu ya. Artinya kalau udah ada, mungkin kalau secara kota ya, secara gambaran kota
Gading Serpong ini belum termasuk ukuran skala kota besar gitu ya, artinya beda dengan Jakarta gitu ya, benar-benar kota gitu ya. Dia secara administrasi itu adalah provinsi gitu ya. Kalau ini kan hanya pengembangan ya, pengembangan hunian dan lain-lainnya. Mungkin kalau di bahasa kita itu, di bahasa perencanaan kota, dia lebih masuk sebagai kota mandiri gitu ya. Artinya memang dia mereka itu ya wajib memfasilitasi gitu ya. Memang kalau kita lihat sendiri untuk linkage transportasi umum itu sebenarnya mungkin kalau area Serpong ini sudah dilalui oleh kereta api gitu ya, jalur Jakarta sampai Rangkas Bitung gitu ya. Feeder tadi itu yang paling penting gitu ya. Kalau misalnya mereka mau masuk ke smart city dalam ukuran yang skalanya lebih kecil dibandingkan the real smart city, ya harusnya memang mereka juga punya feeder dari berbagai macam pusat aktivitas gitu ya. Saya nggak tahu kalau di Gading Serpong ini banyak gitu ya pusat aktivitasnya, ada kawasan perbelanjaan, ada kawasan pendidikan juga ya kan. Di sini ada beberapa university, kemudian ada perkantoran, benar-benar kita mudah mendapatkan akses transportasi ya dan lain-lainnya. Gitu jadi konteksnya. Oke, berarti tadi kan dibilang kalau misalkan kayak kawasan Gading Serpong ini harus menyediakan feeder-feeder. Betul, ini transportasi umum itu wajib banget ada ya, Mas? Wajib. Ya. Nah, berarti sebenarnya kayak gimana sih idealnya kayak ideal transportasi umum untuk di kawasan kayak Gading Serpong itu kayak gimana? Oke, mungkin kalau kalau kita bilang ideal ya sebenarnya apapun yang diberikan ya, feeder itu berarti kan ada angkutannya gitu ya. Seberapa besar-besarannya, misalnya apakah dia berupa bus atau dia berupa angkutan umum kecil gitu ya, atau seperti apa gitu ya, itu tergantung dari kebutuhan dan juga tergantung dari kapabilitas yang akan memberikan atau memfasilitasi tersebut gitu. Tapi sebenarnya itu harus dilihat juga sih ya, kalau misalnya memang cukup banyak peminatnya atau memang sudah populasinya itu sudah banyak ya, aktivitas kegiatannya itu udah banyak ya, itu wajib sih sebenarnya ada feeder atau angkutan pendukung gitu ya untuk si kawasan tersebut gitu. Oke, berarti kan dibilang melihat dari seberapa banyak peminatnya. Betul. Berarti gimana sih sebenarnya peran di developer Sumarekon? Nah, kalau dari Serpong kan juga ada Pak Ramon juga nih. Bagaimana mereka mewujudkan si smart mobility terutama dalam penyediaan feeder parkiran ini? Nah, apakah si developer ini kayak yang mendorong perubahan pola perilakunya si mobilitas masyarakat, atau misalnya ketika ini si masyarakatnya udah kayak banyak, itu tuh baru mulai dikasih ya. Jadi sebenarnya kalau ngomongin public transportation ya pasti itu juga bukannya sih, memang ketentuannya itu pasti government yang harus menyediakan karena itu public facility. Tapi sebenarnya dari sisi developer atau dari sisi swasta juga itu harusnya memang menjadikan itu sebagai satu facility gitu ya, satu facility untuk penghuni dan juga untuk orang-orang yang beraktivitas di kawasannya mereka gitu ya. Tadi kalau misalnya kita lihat, mungkin kalau misalnya kita tahu Gading Serpong ada beberapa developer gitu ya, ada Sumarekon, ada Paramount, juga ada BC City ya yang nyambung sebenarnya gitu ya. Nah itu sebenarnya mereka mungkin bisa juga bikin konsorsium, kolaborasi gitu ya, gimana caranya supaya menghidupkan area dan kawasan ini dengan transportasi umum gitu ya. Mungkin juga bisa bekerja sama dengan pemerintah supaya area di sini itu semua terlayani dengan transportasi umum gitu. Harusnya memang pemerintah
ini juga bisa memfasilitasi gitu ya si tiga kawasan besar ini, atau ya mereka berkolaborasi untuk memberikan fasilitas untuk mobilitas si penduduk di kawasan tersebut gitu. Padahal misalnya dengan transportasi umum yang menyenangkan, transportasi umum yang nyaman dan juga punya kapasitas yang baik dan waktu tunggunya juga tidak lama, pasti orang akan jadi terbiasa untuk naik transportasi umum gitu ya. Jadi sebenarnya perubahan itu bisa diciptakan gitu ya. Jadi jangan menunggu juga bahwa belum ada permintaan gitu, tapi mungkin sebenarnya diciptakan bahwa kalau mau melakukan perubahan ya harus dimulai dulu nih gitu ya, baru nanti dengan sosialisasi bahwa udah ada loh ini transportasi, tapi kan mungkin jangkauannya tidak bisa sampai ke rumah-rumah atau klaster-klaster. Tadi udah disinggung sedikit tentang jalur pedestrian. Nah, kalau di Gading Serpong ini pengalaman pribadi itu tuh sulit banget untuk melayani atau menemukan trotoar ataupun jalur pedestrian yang nyaman. Nah, sebenarnya jadi pertanyaan nih, jujur kayak banyak banget yang memang terputus dan bahkan kalau daerah pokoknya itu juga ada. Jadi kita kalau mau jalan harus pinggir-pinggir gitu kayak cari aja gitu. Nah jadi kayak pertanyaan, ada tadi syarat atau enggak sebuah jalur pedestrian itu dibentuk gitu, atau sebenarnya malahan tuh di jalur pedestrian itu sebenarnya penting buat daerah-daerah kayak gini gitu. Sebenarnya jalur pedestrian penting sekali ya, di mana-mana harusnya itu penting sekali gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita mau menciptakan tadi konsep ya green city, smart city, pedestrian itu sebenarnya jadi salah satu syarat juga gitu ya untuk menjadi satu kawasan yang green gitu ya. Mungkin kalau ditanya syaratnya apa aja, udah pasti ya ada spesifikasi khusus juga gitu ya. Misalnya dari lebarnya, lebar trotoarnya gitu ya. Lebar trotoar itu biasanya 1 sampai 1,5 meter. 1 meter mungkin udah cukup baik gitu ya. Terus ada jalur untuk disable-nya gitu ya. Kemudian ada area-area atau titik-titik pohon untuk area teduh gitu ya, itu juga ada. Mungkin memang yang paling penting itu adalah fungsinya gitu ya. Jadi jangan cuma landscape-nya cantik atau ada bangku-bangkunya kalau nggak ada pohonnya juga ya, waktu kita duduk utang juga ya. Jadi fungsi ini sebenarnya lebih penting dibandingkan estetikanya gitu ya. Kenapa enggak, daripada jalanannya itu dibuat pondoknya cantik, warna-warnanya cantik, mungkin itu juga penting ya, tapi mungkin prioritasnya dulu gitu ya. Misalnya kalau yang kawasan area transitnya misalnya dia ada di titik mana gitu ya, kalau misalnya memang bisa ya itu harus nyambung gitu ya. Kalau perlu sekarang juga mungkin konsepnya transit oriented development itu juga semuanya punya akses yang nyambung gitu ya. Meskipun bukan transportasi tadi yang transportasi makro, tapi kalau misalnya ada feeder area transit feeder juga sebenarnya bagus juga kalau misalnya itu terintegrasi. Jadi pedestrian itu menurut saya sangat penting, tapi yang lebih penting lagi harus memikirkan fungsinya gitu ya, bukan hanya secara estetikanya aja gitu. Kita berharap kalau misalkan ternyata semua tuh dari berbagai smart record, mahal itu tuh perlu banget kayak menyediakan juga karena mereka mengusung konsep kota mandiri yang menjadi yang smart gitu. Dan nggak bisa hanya dia aja yang smart, harus seluruh kawasan itu ya smart city gitu. Jadi nggak bisa cuma sendiri aja. Berarti baik dari developer ataupun government sama masyarakat sebenarnya harus bersinergi. Betul. Karena untuk si pedestrian dan pedestrian juga perlu diperhatikan juga. Betul. Sulit ya. Kalau jalan masih panas ya. Jadi itu teman-teman, jadi sinergi antar masyarakat, pemerintah, sama developer tuh penting banget, dan juga teman-teman sebagai masyarakat tuh perlu banget ya untuk menyuarakan. Betul. Itu aja kan. Jangan diam-diam aja. Nanti kalau diam-diam aja nggak tahu, dikiranya kita happy-happy aja, padahal nggak happy ya.
dong, jangan. Segitu aja dari perbincangan kita ya, Wi. Oke. Sampai jumpa di jenjang berbagi mobilitas selanjutnya. Dah. Begitulah pemirsa realitas sarana mobilitas Gading Serpong sebagai kota mandiri. Dari minimnya jumlah transportasi umum, jadwal yang tidak menentu, hingga minimnya jalur trotoar pejalan kaki. Walaupun begitu, kami berharap akan adanya kolaborasi antara pemerintah, developer, hingga masyarakat. Mari kita lihat perubahan Gading Serpong di beberapa waktu ke depan. Sampai jumpa!